Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Atika Sofianman. Saya dari PGMI 5 semester 4 Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Adapun materi yang akan saya bawakan yaitu mengenai struktur organisasi Gerakan Pramuka dengan dosen pengampu Bapak Dr. Usyono MA. Adapun struktur organisasi Gerakan Pramuka yang pertama yaitu tingkat nasional. Struktur organisasi Gerakan Pramuka yaitu suatu kerangka yang berupa skema yang menggambarkan tingkatan organisasi Gerakan Pramuka mulai dari bawah hingga ke atas beserta mekanisme jabatannya. Adapun tujuan adanya struktur organisasi Gerakan Pramuka yaitu agar mekanisme kerja Gerakan Pramuka lebih terarah dan sistematis, sehingga mendukung tercapainya tujuan Gerakan Pramuka tersebut. Selain itu, adanya tujuannya yaitu untuk menghindari adanya kerancuan tumpang tindih dalam melaksanakan tugas, kewenangan, dan tanggung jawab dari masing-masing kuartir. Adapun manfaat dari adanya struktur Gerakan Pramuka ini yaitu dijadikannya pedoman di dalam menjalankan roda organisasi, dijadikannya acuan di dalam menjalankan tugas dan kewenangan pengurus organisasi sebagai acuan di dalam menjalankan kerjasama dengan organisasi di atasnya. Adapun kegiatan rutin Kuarnas yaitu pertama lomba tingkat 5 yaitu yang diadakan setiap 5 tahun sekali. Yang kedua ada Jambore Nasional yang setiap 5 tahun sekali untuk Pramuka Penggalang. Yang ketiga musyawarah nasional yang dilakukan setiap 5 tahun sekali. Yang keempat Raimuna Nasional setiap 4 tahun sekali untuk Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega. Adapun tugas dan tanggung jawab pengurus kuartir nasional yaitu yang pertama memimpin Gerakan Pramuka selama masa bakti kuartir nasional. Yang kedua yaitu menetapkan kebijakan pelaksanaan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan melaksanakan keputusan musyawarah nasional. Yang ketiga yaitu menetapkan hal-hal yang belum diatur dan tidak bertentangan dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan keputusan musyawarah nasional dalam bentuk keputusan kuartir nasional. Yang keempat yaitu melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, keputusan musyawarah nasional, dan keputusan kuartir nasional. Yang kelima yaitu membina dan membantu kuartir daerah termasuk pembinaan Gaga Depan dan Saka. Yang keenam yaitu mengadakan hubungan dan kerjasama dengan Majelis Pembimbing Nasional. Yang ketujuh yaitu mengadakan hubungan dan kerjasama dengan pemerintah, swasta, dan organisasi masyarakat tingkat nasional yang sesuai dengan tujuan Gerakan Pramuka. Yang kedelapan yaitu menyampaikan laporan pertanggungjawaban Kuarnas kepada Musyawarah Nasional sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang kesembilan yaitu membuat laporan tahunan termasuk laporan keuangan untuk disampaikan kepada Majelis Pembimbing Nasional. Yang ke-10 yaitu mengadakan kerjasama dengan badan atau organisasi di luar negeri. Adapun struktur organisasi Gerakan Pramuka yang kedua yaitu tingkat daerah. Kuartir daerah atau Kuarda adalah satuan organisasi yang mengelola Gerakan Pramuka di tingkat provinsi. Berdasarkan tingkatan wilayahnya, Kuarda berkedudukan di masing-masing provinsi. Pengurus Kuarda diketuai oleh Ketua Kuarda yang disingkat dengan K-Kuarda. Adapun kegiatan rutin Kuarda yaitu yang pertama Jambore daerah, yang kedua lomba tingkat 4, yang ketiga musyawarah daerah. Adapun tugas dan tanggung jawab pengurus Kuarda yaitu yang pertama memimpin Gerakan Pramuka di daerahnya selama masa bakti kuartir daerah. Yang kedua melaksanakan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, keputusan musyawarah nasional, kuartir nasional, dan melaksanakan keputusan musyawarah daerah. Yang ketiga membina dan membantu kuartir cabang di wilayahnya termasuk pembinaan gugus depan dan saka. Yang keempat yaitu mengadakan hubungan dan kerjasama dengan majelis pembimbing daerahnya. Yang kelima yaitu mengadakan hubungan dan kerjasama dengan instansi pemerintah swasta tingkat daerah yang sesuai dengan tujuan Gerakan Pramukanya. Yang keenam yaitu menyampaikan laporan kepada kuartir nasional mengenai perkembangan Gerakan Pramuka di daerahnya.
dan menyampaikan tembusannya kepada Majelis Pembimbing Daerah. Yang ketujuh yaitu menyampaikan laporan pertanggungjawaban kuartir daerah kepada musyawarah daerah dan menyampaikan tembusannya kepada kuartir nasional sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang ke-8 yaitu membuat laporan tahunan termasuk laporan keuangan untuk disampaikan kepada Majelis Pembimbing Daerah dan rapat kerja daerah. Struktur organisasi yang ketiga yaitu tingkat cabang. Kuartir cabang atau Kuarcap adalah satuan organisasi yang mengelola gerakan pramuka di tingkat kota atau kabupaten. Berdasarkan tingkatan wilayahnya, Kuarcap berkedudukan di masing-masing kota atau kabupaten. Pengurus Kuarcap diketuai oleh Ketua Kuarcap yang disingkat dengan K-Kuarcap. Adapun kegiatan rutin Kuarcap yaitu yang pertama yaitu Jambore cabang, yang kedua lomba tingkat 3, yang ketiga yaitu musyawarah cabang. Tugas dan tanggung jawab pengurus Kuarcap. Yang pertama yaitu memimpin gerakan pramuka di cabangan selama masa bakti kuartir cabang. Yang kedua melaksanakan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, melaksanakan keputusan musyawarah nasional, musyawarah daerah, kuartir daerah, dan keputusan musyawarah cabang dan keputusan kuartir cabang. Yang ketiga yaitu membina dan membantu kuartir ranting di wilayahnya termasuk pembinaan gugus depan dan saka. Yang keempat mengadakan hubungan dan kerjasama dengan majelis pembimbing cabangnya. Yang kelima yaitu mengadakan hubungan dan kerjasama dengan instansi pemerintah, swasta, dan organisasi masyarakat untuk tingkat cabang yang sesuai dengan tujuan gerakan pramuka. Yang keenam yaitu menyampaikan laporan kepada kuartir daerah mengenai perkembangan gerakan pramuka di tingkat cabang dan menyampaikan tembusannya kepada kuartir nasional dan Mabicap. Yang ketujuh yaitu menyampaikan laporan pertanggungjawaban kuartir cabang kepada musyawarah cabang dan menyampaikan tembusannya kepada kuartir daerah dan kuartir nasional sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang kedelapan yaitu membuat laporan termasuk laporan keuangan untuk disampaikan kepada majelis pembimbing cabang dan rapat kerja cabang. Struktur organisasi gerakan pramuka yang keempat yaitu tingkat ranting. Kuartir ranting atau kuaran adalah satuan organisasi yang mengelola gerakan pramuka di tingkat kecamatan. Berdasarkan tingkatan wilayahnya, kuaran berkedudukan di kecamatan. Pengurus kewaran diketuai oleh kewaran yang disingkat dengan K-Kuaran. Adapun kegiatan rutin kuaran itu yang pertama yaitu Jambore ranting, yang kedua lomba tingkat 2, yang ketiga musyawarah ranting. Tugas dan tanggung jawab pengurus kuaran atau kuartir ranting yaitu yang pertama memimpin gerakan pramuka di rantingnya selama masa bakti kuartir ranting. Yang kedua melaksanakan ketetapan kuartir cabang dalam pelaksanaan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, keputusan musyawarah nasional, keputusan kuartir nasional, keputusan musyawarah daerah, keputusan kuartir daerah, keputusan musyawarah cabang, dan keputusan musyawarah ranting. Yang ketiga yaitu membina dan membantu koordinator gugus depan dan para pembina pramuka di gugus depan dan para pamong saka. Yang keempat, mengadakan hubungan dan kerjasama dengan majelis pembimbing rantingnya. Yang kelima yaitu mengadakan hubungan dan kerjasama dengan instansi pemerintah, swasta, dan organisasi masyarakat di tingkat ranting yang sesuai dengan tujuan gerakan pramuka. Yang keenam yaitu menyampaikan laporan kepada kuartir cabang mengenai perkembangan gerakan pramuka di daerah ranting dan menyampaikan tembusannya kepada kuartir daerah dan Mabiran. Yang ketujuh menyampaikan laporan pertanggungjawaban kuartir ranting kepada musyawarah ranting dan menyampaikan tembusannya kepada kuartir cabang dan kuartir daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang kedelapan membuat laporan tahunan termasuk laporan keuangan untuk disampaikan kepada majelis pembimbing ranting dan rapat kerja ranting. Kelima, gugus depan atau gudep. Gugus depan yang disingkat dengan gudep adalah suatu kesatuan organik dalam gerakan pramuka yang merupakan wadah untuk menghimpun anggota gerakan pramuka sebagai peserta didik dan pembina pramuka serta berfungsi sebagai pangkalan keanggotaan peserta didik. Ketentuan umumnya yaitu
Yang pertama yaitu lembaga pendidikan umumnya seperti sekolah dan perguruan tinggi. Yang kedua, lembaga pendidikan keagamaan seperti masjid dan gereja, pesantren. Yang ketiga, rukun warga atau rukun tetangga. Yang keempat, perwakilan RI di luar negeri. Yang kedua, gudep lengkap. Gudep lengkap adalah gudep yang terdiri atas 1 perindukan siaga, 1 pasukan penggalang, 1 ambalan penegak, dan 1 rencana pandega. Yang kedua, gudep tidak lengkap. Gudep tidak lengkap itu dimungkinkan mempunyai 2-5 satuan untuk setiap golongan peserta didik, seperti mempunyai lebih dari 1 pasukan penggalang. Gudep luar biasa adalah gudep yang dibentuk untuk anggota gerakan pramuka yang menyandang cacat jasmani dan mental. Yang kelima, struktur organisasi gugus depan, yaitu yang pertama, pimpinannya itu pertama, gudep dikelola oleh pembina gugus depan yang dibantu oleh pembina satuan dan pembantu pembina satuan. Yang kedua, pembina gugus depan dipilih dalam musyawarah gugus depan dan para pembina pramuka yang ada dalam gugus depan yang bersangkutan. Yang ketiga, pembina satuan terdiri atas pembina siaga, pembina penggalang, pembina pendega, dan pembina pandega. Yang keempat, musyawarah gugus depan dilaksanakan minimal setiap 3 tahun sekali. Sekian materi yang saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf, karena yang sempurna hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga materi yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.